Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rima Dwi Vionita, NIM 2321 1030 5003. Di video kali ini aku akan bahas apa itu tes proyektif, contoh-contohnya seperti EPPS dan SSCT, juga tentang etika penggunaan tes psikologi, serta kenapa tes ini penting buat memahami diri kita. Pernah nggak sih kalian ngeliat gambar yang bentuknya aneh banget, terus ditanya, menurut kamu ini gambar apa? Nah, itu bukan iseng, tapi bagian dari tes proyektif. Salah satu cara psikolog memahami kepribadian seseorang lewat respon spontan dari gambar atau kalimat yang ambigu. Jadi, tes proyektif merupakan jenis tes kepribadian yang menggunakan stimulus tidak jelas atau ambigu, seperti gambar atau kalimat yang tidak lengkap. Metode proyektif digunakan untuk mencari tahu motivasi yang tidak terungkap dan mungkin ada di ketidaksadarannya sehingga tidak bisa diungkapkan melalui komunikasi langsung. Tes proyektif memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, stimulusnya tidak berstruktur dan membuat subjek memiliki alternatif pilihan yang banyak. Yang kedua, stimulus bersifat ambigus, sehingga subjek merespon stimulus atau materi tes sesuai dengan interpretasi masing-masing. Yang ketiga, stimulus bersifat objektivitas, relatif, yang memudahkan individu berbeda, sebab mereka memiliki kesimpulan berbeda dari berbagai stimulus. Yang keempat, memiliki global approach atau kesimpulan yang luas. Selanjutnya, tes EPPS atau Edward Personality Profile Bundle merupakan tes kepribadian yang mengukur tingkat kepribadian seseorang. Tes ini dikembangkan menurut teori kepribadian Murray yang mencakup 15 kebutuhan yang harus dimiliki manusia. Edward menyiapkan beberapa butir soal sesuai dengan kebutuhannya. Itu kemudian dikembangkan oleh Allen Edwards. Tujuan awal dari tes ini didesain awal sebagai alat penelitian dan konseling untuk menyediakan pengukuran yang sesuai terhadap berbagai variabel independen kepribadian. Tes EPPS ini menuntut klien untuk memilih antara dua pernyataan yang paling menggambarkan dirinya. Caranya, kita bakal memilih di antara dua pernyataan. Misalnya, saya suka memimpin orang lain, atau saya lebih suka membantu orang lain. Nah, dari pilihan-pilihan itu, psikolog bisa memahami dorongan utama dalam diri kita. Apakah kita cenderung ingin berprestasi, apakah kita cenderung ingin berkuasa, dan apakah kita cenderung ingin menolong. Tes ini sering digunakan untuk konseling dan seleksi kerja karena hasilnya bisa menggambarkan preferensi kepribadian dengan cukup akurat. SSCT atau Search Central Completion Test adalah suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkapkan dinamika kepribadian yang dapat menampakkan diri individu dalam hubungan interpersonal dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. SSCT ini merupakan tes proyeksi yang terdiri dari kalimat-kalimat yang tidak lengkap yang harus dilengkapi oleh klien dengan mengamati bagaimana seseorang menyelesaikan kalimat ini. Kita dapat memahami berbagai aspek kepribadian, terutama sikap terhadap keluarga, teman, dan lingkungannya, termasuk konflik yang mungkin sedang dialaminya. Selanjutnya adalah etika. Etika dalam penggunaan tes psikologi sangat penting untuk menjamin kualitas hasil, kenyamanan, serta perlindungan terhadap individu yang dites. Selain itu, interpretasi hasil tes harus dilakukan secara akurat dan bertanggung jawab, menghindari manipulasi
Selanjutnya adalah refleksi. Manfaat tes proyeksi dalam memahami kepribadian. Nah, tes proyeksi sangat bermanfaat dalam psikologi karena dapat membuat lapisan terdalam kepribadian yang tidak mudah diakses melalui komunikasi yang masuk. Melalui metode ini memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan perasaan, motivasi, dan konflik bawah sadar yang mempengaruhi perilaku mereka. Selain itu, tes proyektif membantu profesional psikologi memahami dinamika emosional dan sikap individu dengan cara yang kreatif dan spontan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang kepribadian seseorang dalam konteks subjektif dan unik. Jadi, itulah sedikit gambaran tentang tes proyektif dari macam-macam sesuai yang seringkali tidak kita sadari. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi lebih paham gimana psikolog melihat sisi terdalam dari kepribadian seseorang. Dan ingat, kenali dirimu karena dari situ perjalanan perubahan dimulai. Terima kasih.